dalam forum group discussion. Berikutnya pemirsa, kepolisian menghimbau agar pemilik kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor minimal 2 tahun. Hingga Desember 2022, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan disebut hanya 56,24%. Meanwhile, mau beli bensin, jangan mahal. Ya udah beli Pertalite aja. Kan murah. Mau beli bensin Pertalite 20.000 ya? Iya. Sering dengar orang-orang menggunakan kosakata pajak seperti Kenapa sih semuanya dipajakin? Kenapa ini itu dipajakin? Emang buat apa sih uang hasil pajak itu? Tinggi banget deh tarif pajaknya. kalau kalian sering dengar kalimat-kalimat tadi, ambil snack kalian, ambil posisi duduk ternyaman, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Hai kawan, jadi pajak adalah suatu Bro, bayar pajak bro. kasihan. Tentunya pemungutan pajak bukan seperti itu tadi ya. Pemungutan pajak itu dilakukan berdasarkan undang-undang dan nantinya akan digunakan untuk memenuhi keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk dikonsumsi atau dirasakan pribadi oleh seorang individu ataupun suatu kelompok. Secara lebih jelasnya, pajak adalah suatu bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan nantinya akan digunakan untuk memenuhi keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian pajak itu tadi, dapat kita ketahui bersama bahwa membayar pajak menjadi kewajiban kita sebagai warga negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Maksudnya, ketika kita membayarkan pajak pada hari ini, kita tidak bisa jika ingin merasakan imbalannya atau manfaatnya saat ini juga. Tetapi akan kita rasakan ketika telah dialokasikan melalui berbagai program pemerintah. Nah, apa aja sih manfaat pajak? Nah, ada banyak banget loh manfaat dari pajak. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemungutan pajak dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain dari cuplikan di awal video tadi tentang pemberian subsidi terhadap gas LPG 3 kg dan BBM Pertalite, masih ada banyak loh manfaat pajak yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ketika kalian menikmati secangkir kopi dari coffee shop kesayangan kalian, tentu tidak luput dari peran pajak di dalamnya. Biji robusta yang kemudian diolah menjadi secangkir kopi dapat diperoleh melewati distribusi barang dan jasa dengan alternatif jalan raya. Nah, pembangunan jalan raya itulah salah satu sumber pendanaannya dari perpajakan loh. Eits, masih ada lagi loh. Kalian pernah dengar tentang kereta Wush, kereta cepat Jakarta-Bandung? Sumber pendanaan dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah dari pajak dalam APBN, yaitu dalam bentuk penyertaan modal negara, yaitu senilai 3,2 triliun. Dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung ini, Akang Teteh yang akan pulang ke Bandung ataupun masyarakat yang akan berlibur dari Jakarta ke Bandung hanya menempuh waktu 45 menit saja loh. Emang boleh secepat itu? Terus apalagi? Ketika kalian sakit, kemudian kalian pergi ke rumah sakit atau puskesmas terdekat dan menggunakan kartu BPJS, itu merupakan manfaat dari pajak. Pemerintah menyusun program BPJS Kesehatan ini dengan tujuan agar masyarakat mudah mendapatkan fasilitas kesehatan. Selain itu, anggaran kesehatan dari dana perpajakan digunakan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan serta mutu rumah sakit ataupun puskesmas-puskesmas di seluruh Indonesia. Jadi, kemana bayar pajaknya?
Jasa bayar pajak keliling, jasa bayar pajak keliling, jasa bayar pajak keliling. Yang pasti bukan ke dia ya. Kita dapat mengunjungi laman djponline.pajak.go.id dan kita akan memasukkan NIK atau NPWP yang sudah didaftarkan. Selanjutnya, jangan lupa masukkan sandi akun kita. Nanti, kita akan memilih menu e-viewing system dan mengisi SSE. Nah, di SSE itu, kita akan menyesuaikan jenis pajaknya, jenis setorannya, masa pajak, tahun pajak, jumlah pajak yang disetorkan, dan juga detailnya. Jangan lupa simpan datanya, kemudian cetak kode tagihannya. Nah, kita bisa membayar tagihan pajak itu lewat bank, ATM, pos, bahkan bisa melalui internet banking yang Anda punya. Jadi, kapan sih jatuh tempo pembayaran pajak? Simak sampai habis, jangan sampai terlambat dalam bayar pajak ya. Menteri Keuangan menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak berbeda-beda. Tapi paling lama ditetapkan 15 hari setelah terbitnya pajak atau masa berakhirnya pajak. Jadi, kalian harus memperhatikan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kalian ya, agar tidak terlambat. Jika terlambat akan dikenakan sanksi loh. Nah, sanksi ini akan dikenakan berupa sanksi administrasi berupa bunga per bulan dengan tarif bunga per bulan yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jika kalian ingin membayar pajak, tapi bertepatan dengan hari libur, kalian bisa membayar pajak di hari berikutnya setelah hari libur. Bukan berarti kewajiban pajak kalian gugur ya guys, kalian tetap harus membayar pajak di hari setelahnya setelah hari libur. Hari libur ini termasuk hari Sabtu dan hari libur nasional. Hari libur nasional adalah hari yang diliburkan oleh pemerintah dan cuti nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, setelah kalian melakukan pembayaran pajak, apakah berarti kewajiban pajak kalian selesai? Belum. Ada satu lagi. Kalian setelah membayar pajak harus melaporkan SPT. Apa itu SPT? Surat pemberitahuan. Jadi, SPT ini dilaporkan setelah kalian membayar pajak. Untuk SPT masa, batas waktu pelaporannya adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk SPT tahunan PPh orang pribadi, batas waktu pelaporannya adalah 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Sedangkan SPT tahunan PPh badan adalah 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Jadi, jangan lupa bayar pajak. Bayar pajaknya, awasi penggunaannya.